Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Hilmi dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan mempelajari tentang akan belajar tentang simple past tense. Yang ini akan kita pelajari di kelas 8 grade 8. Baik, kita langsung. Sebelum kita belajar tentang simple past tense, Mr. Hilmi akan review tenses yang sudah pernah kamu dapatkan di kelas 7, yaitu apa? Simple present tense. Nah, karena sama-sama simpelnya, apa bedanya simple present tense dan simple past tense? Tentu saja berbeda. Nah, di sini di simple present tense waktu kelas 7 kamu kan menggunakan to be atau verb itu tidak sama, ya. Di simple present tense verbnya verb one. Kalau to be-nya is, am, are. Nah, bagaimana dengan simple past tense? Kita langsung simak berikut. Nah, definisi dari simple past tense yaitu simple past tense is sentence pattern that tells an action or activity started and ended in one time in the past. Simple past tense itu bentuk kalimat yang menceritakan sebuah kegiatan atau aksi yang dimulai dan berakhir di suatu waktu di masa lampau. Perhatikan, ada kalimat masa lampau, berarti ini nanti kita menggunakan keterangan waktu lampau. Nah, here are adverb of time in the past. Berikut adalah keterangan waktunya yang digunakan dalam simple past tense. Yesterday, last. Contoh, example, last week, last month. Ago. Example, 2 days ago, 3 hours ago. Nah, di sini saya artikan yesterday artinya kemarin. Last itu lalu. Jadi kalau kita bilang last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Ago sama juga. Hanya di sini kita bisa menggunakan angka. Contoh, 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 hours ago, 3 jam yang lalu. Paham kan? Do you understand? Kita ke bagian berikutnya. Function. Fungsinya simple past tense di sini ada 3. Yang pertama, to tell an action in the past. Menceritakan kejadian di masa lalu. Ini berupa main functionnya, fungsi utamanya. Ya. Fungsi yang kedua, to tell a story. Simple past tense itu bisa untuk menceritakan sebuah kisah, story. Ya, nanti dalam ketika kamu mempelajari naratif atau cerita, kisah-kisah, past tense digunakan. Yang ketiga, to tell a fact in the past. Memberitahu atau menceritakan fakta yang terjadi di masa lalu. Ya, kita langsung ke bentuk. Dalam bentuk simple past tense ini ada 2. Yang pertama, bentuk verbal. Yang kedua, bentuk nominal. Apa bedanya verbal sama nominal? Kita lihat dalam bentuk positif, negatif, interrogatif. Perhatikan, verbal, subject plus verb to plus object. Nah, di dalam simple past tense ini digunakan verb to. Ini berbeda dengan simple present tense menggunakan verb one. Bagaimana bentuk negatifnya? Subject plus did plus not plus verb one plus object. Nah, perhatikan dalam bentuk negatif setelah subject itu diikuti oleh did dan not, lalu verb one, tidak lagi menggunakan verb to. Kenapa?
karena sudah ada did sebagai verb to di situ. Lanjut. Ini bentuk pertanyaan yang pertama, interrogative number 1, yaitu pertanyaan yes or no. Did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. Lalu pertanyaan bentuk kedua, yaitu kita menggunakan 5W1H, 5W1H. Ya. Apa saja? What, when, where, who, why, and how. Lalu bentuk interrogatif yang kita ambil dari bentuk yang pertama. Ya. Ini yang verbal. Bagaimana dengan nomina? Hampir sama. Di sini dalam bentuk positif, negatif, interrogatif bentuk pertama, verbnya itu semuanya digantikan to be. Ya. Untuk yang interrogatif kedua itu ada W strip H plus to be plus object. Di situ bentuk pertanyaan yang tentang menggunakan kalimat tanya why, who, where, when, what itu berbeda dengan bentuk pattern verbal. Lebih jelasnya, kamu lihat contoh kalimat berikut ini. We tried some games. Ini adalah bentuk positif yang verbal. We did not try some games. Ini bentuk negatif. Did you try some games? Ini bentuk pertanyaan yes or no yang verbal. Where did you try some games? Ini bentuk pertanyaan menggunakan 5W1H. Bagaimana dengan yang nomina? She was my classmate. Ini bentuk positif nomina. She was not my classmate. Ini bentuk negatif. Was she your classmate? Ini bentuk pertanyaan yes or no. Yang terakhir, who was your classmate? Ini bentuk pertanyaan 5W1H dari nomina. Perhatikan ya, untuk yang verbal selalu menggunakan verb to atau verb di sini ya. Ada kata tried, ada kata did di situ. Kalau nomina selalu menggunakan to be, was atau were. Untuk lebih jelasnya, Mr. Hilmi akan jelaskan ada verb yang kamu harus tahu dalam past tense, yaitu regular verbs dan irregular verb. Apa perbedaannya? Kita lihat. Watch, try, stop, play. Ini semua adalah verb 1 yang digunakan dalam simple present tense. Kalau dalam simple past tense, kamu menggunakan ini. Watched, tried, stopped, played. Perhatikan, semuanya berakhiran ed. Bagaimana dengan irregular verbs? Eat, drink, sleep, run. Maka nanti verb to-nya eat, drank, slept, run. Berbeda bukan? Baik, sekarang waktunya latihan. Time for practice. Coba kalian terjemahkan ini. Saya mencuci baju kemarin. I wash clothes yesterday. Kamu tidak tidur tadi malam. You did not sleep last night. Apa dia laki-laki
makan bakso kemarin? Did he eat meatball yesterday? Siapa yang menyalakan lampu minggu lalu? Who did turn on the lamp last week? Bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan simple past tense ini? Kalau belum, latihanlah lagi. Practice with right people fasten your success. Ya, ini kutipan yang bagus. Berlatihlah dengan orang-orang yang tepat untuk mempercepat kesuksesan kamu. Ya, ini adalah kutipan yang terkenal. Terima kasih sudah menyimak video dari Mr. Hilmi. Silakan dipelajari lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti kamu ketik dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.